Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam kini, sampai detik ini kita masih diberikannya nikmat, berbagai macam nikmat. Nikmat keimanan terutama. Kalau tidak beriman orang tidak berkumpul di masjid karena nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu dari nikmat itu saya tidak ada dakwah, tidak bisa berkumpul di masjid. Laibana beriman tapi tidak sehat, tidak tiba di situ. Laibana sehat tidak sempat, tidak juga tiba di situ. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat oleh Allah. Maka bersyukurlah karena insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan kutambah nikmatku. Dan barang siapa yang kufur maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah, hendaknya syukur nikmat yang diberikan oleh Allah itu bertambah kepada kita. Lalu selanjutnya kita mohonkan kepada Allah salawat dan salam agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Seperti yang disampaikan tadi deh pembicara, ambo sebenarnya kan ya, ambo anak kita baru baraja lah diskusi, baraja menyampaikan ceramah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak atau udah ambo di sekolah lebih banyak pengetahuan dan ilmunya daripada ambo. Mau mencoba mengingatkan, jadi kalau ada salah mohon dimaafkan. Ambo deh diminta dari Pak Herman ya, ambo jauh-jauh dari Kuretaji, ambo tinggal di Kuretaji. Hai ceramah kasih kalau buat dulu. Ambo masih umur 28 tahun, lahiran tahun 93. Alhamdulillah sudah berkeluarga dan sudah punya satu orang anak. Baru berumur 4 bulan. Dia mau ditunggu di rumah. Dia mulai keluar. Kami bagi saya di rumah, jadi agak payah meninggal. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah saya berbahagia. Ibu diamanahkan untuk memberikan ceramah pada malam ini mengenai Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu Maulid, apa itu Maulud. Mayan batu Maulid atau Maulud? Apa? Maulid. Juga kan? Sama batu kan. Kalau Maulid itu artinya hari kelahiran. Jadi kalau Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau Maulud kan beda di cie harokat, cie di kasroh, cie di rumah. Kalau Maulud artinya Nabi yang lahir tuh. Nah, Nabi yang lahir tuh artinya Maulud. Jadi dulunya batuan. Karena dulu orang yang tidak boleh Maulid tuh, boleh Maulid Nabi. Kalau boleh Maulid Nabi itu nak lahir Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW. Menjadi perbedaan itu adalah peringatannya. Apakah boleh peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sedangkan pada masa Nabi tidak ada. Kalau awak lihat setiap sesuatu
sesuatu itu ada momentum ya, nah, momentum. Dan ketika terjadi momentum itu maka seseorang akan mengingat apa yang ada di balik momentum itu. Kayak seperti Hari Pahlawan. Kalau Hari Pahlawan maka mengingat para pahlawan. Sudah tulbul ya. Hari Kemerdekaan itu mengingat semangat perjuangan kemerdekaan. Diadakanlah lomba segala macam, panjat pinang, tarik tambang, mencerminkan semangat juang awal. Itu Hari Kemerdekaan. Dan hari-hari lainnya ada momentum untuk mengingat sesuatu. Maka ketika Maulid Nabi, mumpung orang lagi ingat kepada Nabi, kurang satu ingat dengan kelahiran Nabi, maka dilakukanlah peringatan Maulid. Jadi kalau peringatannya berisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, berisi dengan kajian-kajian dan mengingat tentang sirah-sirah nabawiyah, tentang kehidupan Nabi, maka itu dibolehkan. Boleh kita mengambil manfaat daripada itu, mengambil manfaat dari momentum yang sedang ada. Yang tak boleh itu mengisi peringatan Maulid Nabi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang mubazir. Kayak itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah temannya syaitan. Jadi kalau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti kajian, mengingat tentang sejarah-sejarah Nabi, mengingat tentang kehidupan Nabi yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu diperbolehkan. Tidak sadonyo yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, tidak ada zaman Nabi bid'ah, tidak takah itu cara menyimpulkan sesuatu. Zakat fitrah pakai apa istilah? Pakai bareh, nah zaman Nabi tidak ada bareh. Nabi berzakat itu tidak ada bareh. Nabi berzakat itu cukup kurma atau tidak ada gandum. Tapi itu makanan pokok orang Arab zaman itu. Kan kita di sini makanan pokok apa? Apa bu? Bareh, makan bareh itu? Makan nasi. Nah, nasi dari bareh, maka kita diperbolehkan berzakat dengan makanan pokok. Jadi seperti itulah menyimpulkan sesuatu tidak segala sesuatu yang tidak ada pada zaman itu dikatakan. Dan step-step beda. Yang baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang berbahagia. Selanjutnya mari kita bahas hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Awal saja mungkinlah tahu Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ini adalah 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tentara Abraha pada saat itu menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah. Terdapat di dalam surat Al-Fil. Antara kaifa fa'al bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran. Lalu pasukan bergajah itu dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu yang sangat panas. Diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Ka'bah ke Nabi Muhammad. Dan kelahiran Nabi Muhammad itu tidak hanya, maksudnya kelahiran Nabi Muhammad itu telah diketahui oleh nabi-nabi sebelumnya. Dari Nabi Isa yang hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad telah mengetahui kabar kelahiran Nabi terakhir. Jadi begitu istimewa Nabi Muhammad. Alun lahir jelai, Allah tahu orang tak maksudnya kelahiran. Allah dia kabar gembira dari Nabi Isa kepada umatnya bahwa akan lahir Nabi nanti yang bernama Ahmad atau Muhammad. Begitu mulianya Nabi Muhammad. Kalau awak ini kan enggak, kalau lahir anak atau cucu ala lahir lu baru dikabarkan alhamdulillah telah lahir anak atau cucu kami pada tanggal sekian dan sekian, hari ini sekian. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, sebelumnya jauh sebelumnya telah dikabarkan tentang kelahirannya. Begitu istimewanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya zaman Nabi Isa, pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mendoakan tentang kelahiran Nabi Muhammad ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Rabbana waj'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mereka berdua, Nabi itu telah mendoakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ketika setelah menyelesaikan renovasi Ka'bah. Ka'bah itu kan direnovasi oleh Nabi Ibrahim sama Ismail karena pada sebelumnya itu hancur, rusak. Jadi siapa membangun Ka'bah kok Pak Ibu? Yang bangun Ka'bah siapa? Ka'bah yang di Makkah tuh. Kalau ibu sampai umroh atau haji kan apa? Saya yang membangun. Yang membangun Ka'bah itu Allah, dibangunkan oleh Allah. Jadi bukan manusia yang membangun. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi dibangun. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama wudi'a, dibangunkan oleh Allah linnas, untuk manusia. Jadi Ka'bah itu sebelum Nabi Adam turun ke bumi Allah itu telah dibangun oleh Allah. Jadi dibangun Ka'bah itu oleh Allah untuk manusia, linnas untuk manusia seluruhnya. Karena manusia itu dalam Al-Quran ada 5 kata yang menunjukkan manusia. Ada basyar, ada insan, ada al-ins, ada an-nas. Jadi kalau linnas atau kata an-nas itu ditujukan untuk seluruh manusia. Jadi inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk manusia itu adalah bi Bakkah mubarak, Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi sebelum Nabi Adam turun, Ka'bah kok Allah diciptakan atau Allah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Adam diturunkan, itu kan Nabi Adam diturunkan di Asia Selatan atau kira-kira India, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Kalau kini masuk daerah kerajaan Saudi itu di Jeddah. Hawa itu diturunkan di Jeddah. Kalau ibu-ibu bapak pernah umroh, itu ada di Jeddah itu ada Masjid Rahmah di daki Laut Merah, di pinggir laut. Ada kayak situ ada tempat turunnya Siti Hawa, ada di Tandoi ada orang di situ. Dan Nabi Adam diturunkan di Asia Selatan. Lalu mereka saling mencari, berjalan. Maka dari jauh nampak adanya. Kalau dalam bahasa Arab mengetahui itu bahasa Arabnya Arafah. Jadi ketika mereka saling melihat dan dari jauh nampak, pasti saya ikut kayak kenal, pasti kenal. Nah, soalnya bukan dua itu dari dunia manusia, ya kan, ada yang lain. Itu mereka bertemu di Arafah, Bukit Arafah, Padang Arafah. Nah, itu makanya dinamakan dengan Arafah. Lalu beranak pinak menyebar sampai banyak. Banyak pun aku ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah banyak dan ingkar kepada Allah, maka diturunkanlah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengajak untuk bertaubat, mengajak untuk meminta ampun kepada Allah karena Allah Maha penerima taubat, namun masih saja ingkar, maka didatangkanlah azab. Awak mungkin satunya tahu kisah Nabi Nuh. Apa azabnya, Bu? Banjir bah yang sangat besar. Turunkanlah azab oleh Allah, banjir yang sangat besar. Ketika banjir itulah karena puncak Ka'bah kok rusak bagian atas Ka'bah. Maka ketika zaman Nabi Ibrahim, diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk memperbaikinya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Dan ingatlah ketika yarfa'u Ibrahim meninggikan. Jadi bahasa ayat itu meninggikan, tidak membangun, lihat. Nabi Ibrahim itu hanya memperbaiki, meninggikan Ka'bah. Qawaidah dalam bahasa Arab, pondasi itu qaidah. Kalau ciek pondasinya qaidah. Kalau banyak atau lebih dari dua, pondasinya itu jamaknya qawaid. Nabi Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaidah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim
Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah minal baiti wa Ismail, dari Baitullah dan bersama Ismail. Jadi Ismail anak Nabi Ibrahim ketika ayahnya meninggikan Ka'bah tuh, memeluk Ka'bah, anak-anaknya Ismail datang kepada ayahnya ingin menolong membawa batu. Ya batu untuk meninggikan Ka'bah. Nyusun maka adalah tidak kayak Ka'bah itu namanya Hijr Ismail. Ada yang menanggung seketek kalau boleh di pinggir Ka'bah itu Hijr Ismail. Itu Ismail yang mendirikan, menolong ayahnya merenovasi Ka'bah. Lalu setelah mereka selesai merenovasi Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wahai Tuhan kami, dan utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Jadi didoakanlah oleh Ibrahim dan Ismail agar hendaknya nanti rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah yang telah mereka perbaiki. Didoakan deh Nabi Ibrahim sama Ismail agar hendaknya Nabi dan Rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Dan Nabi Muhammad lah satu-satunya yang lahir di sekitar Ka'bah. Nabi-nabi sebelumnya lahirnya tidak ada yang di sekitar Ka'bah. Nabi Isa di Palestina, Nabi yang lain-lain tidak ada yang di sekitar Ka'bah. Hanya Nabi Muhammad lah yang di sekitar Ka'bah. Begitu mulianya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang 30 generasi sebelum Nabi Muhammad itu telah mendoakan tentang kelahirannya. Dan Nabi Isa 600 tahun sebelum Nabi Muhammad juga mengabarkan pada umatnya tentang kelahiran seorang nabi yang nanti akan menjadi nabi terakhir yang akan membawa petunjuk bagi seluruh alam. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih istimewa atau hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sehingga didoakan oleh nabi-nabi sebelumnya, dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya? Apa sih yang menjadi hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi semesta alam. Lil alamin, untuk seluruh alam. Ada juga ayat lain yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Tidak hanya kaum tertentu dah. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan hanya untuk kaum tertentu. Ada yang khusus untuk Bani Israel, ada yang pokoknya punya wilayah masing-masing. Nabi Lut ada wilayahnya masing-masing. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa itu punya wilayah dan batasan masing-masing. Tidak selamanya dah. Meninggalnya habis risalahnya, tidak ada berlanjut. Meninggalnya habis risalahnya dan tidak boleh melewati batas wilayah yang diperintahkannya. Tapi Nabi Muhammad tidak diperintah, diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, dan risalahnya akan ada sampai akhir zaman. Itulah mulia, betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat tadi berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi kecuali untuk rahmat untuk sekalian alam. Apa itu rahmat yang dimaksud dalam ayat tersebut? Ada 3 hal rahmat yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Rahmat yang dimaksud itu. Yang pertama, maknanya rahmat itu adalah solusi dari semua masalah yang terjadi di bumi itu. Solusi dari semua masalah yang terjadi di bumi. Itulah rahmat diturunkannya Nabi Muhammad sebagai rahmat sekalian alam. Nabi Muhammad itu diturunkan begitu luar biasanya tidak di daerah-daerah yang telah maju. Kalau zaman Nabi Muhammad itu padahal di sebelah kanannya Mekah itu ada kerajaan Romawi yang telah begitu maju
Sebelah kirinya ada Persia yang juga telah maju. Kalau Pak berkesempatan jalan-jalan mungkin ke bagian Turki, terus Mediterania sampai ke Itali, Tripoli itu masih nampak masa-masa jejak-jejak kejayaan Romawi. Pada zaman Nabi itu telah maju juga kerajaan Romawi dan Persia. Namun kenapa Nabi tidak diutus kepada kaum itu? Inilah maju, tapi Nabi diutus kepada kaum yang paling bawah lah pada saat itu, yang dijuluki gelar jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh. Jahiliyah, bodohnya itu malah kayak sekedar bodoh, tidak tahu dengan ilmu, tapi tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama, tidak tahu kejujuran, tidak tahu segala kebaikan, pokoknya tidak tahu, kayak diberi gelar jahiliyah. Itulah Nabi diutus kepada kaum jahiliyah untuk menjadi solusi, untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada di situ. Jadi segalanya yang ada di dunia kok ada solusinya dicontohkan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kaum jahiliyah tadi setelah datang risalah Nabi, ibu Nabi kesini menyampaikan risalah yang melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril selama lebih kurang 23 tahun. Maka kaum jahiliyah tadi berubah menjadi khairu ummah. Ya Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Khairu ummah itu maknanya sebaik-baik umat yang pernah ada di muka bumi. Dari jahiliyah, kaum yang paling bodoh, yang paling tidak tahu, yang paling nir etika lah istilahnya, pemabuk, pezina segala macam, menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Buktinya memang ketika Islam jaya, itu sumber ilmu pengetahuan itu kan sampai ke kejayaan Islam itu sampai ke Spanyol, bahkan sampai ke sampai awal ke Indonesia, sampai ke Filipina bagian selatan, ke yang lain-lain, sampai ke seluruh dunia. Itu buktinya bahwa Nabi itu menjadi membawa risalah rahmat yang menjadi solusi bagi segala masalah yang ada di bumi. Ada satu kisah sebuah kota di Makkah itu bernama, di Jazirah Arab itu bernama Ghifar. Kota Ghifar kota Bega kalau bahasa ini, jalur perdagangan. Jadi orang yang lewat menggali di situ harus setor, tidak akan naik Bega, tidak hilang dagangan, tidak hilang nyawa, harus setor kan. Pemimpinnya bernama Jundub bin Junadah. Nah, pemimpinnya kok setiap orang lewat yang berdagang, dia minta setoran. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, Jundub kok menghadap ke Rasul, jadi mencari asalnya. Lalu ketika menghadap ke Rasul, melihat di bawah Rasul, ini adalah bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingin mengatakan bahwa wahai Rasul, aku ingin bersyahadat di dekat Ka'bah dengan suara yang lantang agar semua orang tahu bahwa aku adalah memeluk Islam. Jadi Rasul lain. Orang sakit Islam baru beko marasai kok mengaku Islam. Tapi Jundub bin Junadah kok masa iya mampu mempegang orang saya terang-terangan, masa masuk Islam mampu mando-mando dengan bangganya. Baik ada kayak Ka'bah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai orang-orang sekitar Ka'bah, aku telah masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemana kalian? Tunjukkan orang baga. Bola masuk Islam, kemana kalian? Akhirnya ada orang rami, kafir Quraisy masih rami, dipasanglah Jundub bin Junadah sampai pingsan. Lalu dia mengincar dan sampai mati Jundub Quraisy kok. Kalau matinya kok tahu orang kampungnya, ada bisa lewat baik berdagang lain, tidak bisa berdagang lewat situ. Pemimpinnya kali bunuh di Mekah. Lalu dibawalah ke Nabi ketika siuman lah sadar. Dia minta nasihat, wahai Rasulullah, dia tak mau nasihat. Kecil Nabi, baliklah ke kota Ghifar, ke kota kamu, lalu belajarlah dengan baik, belajar Islam dan dakwahi orang-orang di situ. Nanti kita akan bertemu kembali. Lalu Nabi setelah sekian lama Nabi hijrah, ketika Nabi telah sampai di Madinah, lalu datanglah serombongan orang ke Madinah yang ternyata si Jundub bin Junadah tadi yang membawa
semua penduduknya di kota Gifar, kota Begal, di kota Preman tadi masuk Islam dan bersama-sama Rasulullah di Madinah. Begitulah salah satu kisah bahwa Nabi itu menjadi pemecah masalah atau menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang ada di muka bumi. Jadi apapun permasalahan awal bisa cari solusinya dalam Al-Quran atau dan Sunnah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu permasalahan di kantor, sampai ke rajo, permasalahan di pasar, masalah berdagang, masalah di mana? Di rumah, masalah keluarga, masalah apapun, masalah bermasyarakat, bersosial, bertetangga, itu semuanya ada solusinya, ada jalan keluarnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Sunnah. Dari awal ketek, dari awal dalam kandungan sampai meninggal dia, itu semuanya ada tuntunan di dalam Al-Quran. Jadi itulah makna rahmat yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi solusi bagi setiap masalah yang ada di muka bumi. Lalu yang kedua makna rahmat yang sesuai dengan firman Allah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu rahmat itu menunjukkan aspek akhlak mulia dengan sesama. Aspek akhlak mulia, akhlak awal dengan sesama, dengan tetangga, dengan masyarakat. Banyak hal, contohnya dalam soal perkara lisan, lidah awal. Insyaallah dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Janganlah kamu saling mencela. Boleh awak mencela orang lain, belum tentu orang yang awak cela itu lebih baik dari, belum tentu awak lebih baik dari orang yang awak cela. La yaskhar qaumun min qaumin. Dari hal-hal kita itu diatur oleh Al-Quran, diatur oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan menggibah, yaghtab ba'dukum, jangan membicarakan keburukan orang lain. Jangan berguncang. Nah, kalau dicari keburukan orang pasti ada. Saat awak pasti punya keburukan. Tidak ada manusia yang tidak punya keburukan. Manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Jadi setiap awak pasti ada keburukan, tapi dilarang oleh Allah untuk menggunjing. Tidak boleh mempergunjingkan. Dan tidak hanya akhlak mulia tadi sesama manusia, tetapi juga kepada binatang dan tumbuhan. Kepada hewan dan tumbuhan pun Islam mengajarkan tentang akhlak mulia. Jadi tidak hanya sama manusia saja. Awak elok sama manusia tapi tidak kepada hewan dan tumbuhan, maka itu belum menjadi rahmat bagi awak. Elok juga kepada binatang dan tumbuhan. Contoh, Islam mengajarkan kalau kepada hewan, kalau dia menyembelih hewan, tajamkan pisaunya, disuruh awak menajamkan pisau atau agar tidak tania yang mana hewan itu adab dalam Islam, disuruh menajamkan pisau. Dan menajamkannya itu tidak boleh di hadapan hewan itu, tidak boleh di muka hewan itu atau santalnya kena bunuh, yang sah pisau itu tidak boleh kan itu, tidak nampak hewan itu tajam, mau dapat sekali lalu. Itu adab dalam berakhlak kepada hewan. Dan kepada tumbuhan juga seperti itu. Surat perang, surat yang diawali dengan Bismillah itu surat At-Taubah, awal tentang perang, ada Bismillah, ada kasih sayang. Tetapi Islam mengajarkan kalau perang itu tidak boleh pertama membunuh orang tua, membunuh perempuan, membunuh anak-anak, merusak tempat ibadah, merusak tanaman. Jadi pada saat Nabi perang itu tidak boleh merusak tanaman. Nah, Islam itu mengajarkan tentang adab kepada tumbuhan, tidak boleh merusak tanaman. Sedang parangnya yang sedang tak ada kasih sayang kan kurang parang itu kan karet, main tembak langsung aja tuh, minta izin tak dulu betul-betul. Nah, parang lah tembak tu ya, bah sakit kan ada orang yang bilang langsung tembak aja, tembak mati. Tapi tetap ada adab di dalamnya. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak tanaman meskipun sadang parang. Itu adab diajarkan. Nah, jadi kalau ada awak kini-kini yang merusak tanaman, ini kan damai sebenarnya, sedang parang tidak boleh merusak tanaman. Ini sedang damai saja, kalau merusak tanaman berarti lebih parah, lebih gadang bosnya. Nah, kayak dari itu
Islam mengajarkan akhlak mulia dengan sesama makhluk, tidak hanya sesama manusia, tapi juga kepada hewan dan kepada tumbuhan. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang berbahagia. Lalu yang terakhir adalah rahmat itu adalah dengan makna petunjuk untuk bertaubat dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak manusia kok pasti banyak salah dan banyak dosa. Dan sadonya ingin masuk surga, nah. Disiko saya yang lain yang masuk surga. Sadonya orang sama. Ada yang tak nio? Ada yang tak nio? Enggak. Ada yang tak nio? Enggak, pasti enggak. Sado awak dia masuk surga, tapi awak punya dosa. Saya sih yang tak punya dosa. Tak ada kan? Sado awak dia masuk surga, sado awak punya dosa. Awak kayak gitu. Bertolak belakang. Baca masuk surga. Maka diajarkan oleh Allah untuk bertaubat, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bertaubat. Manusia itu emang tidak bisa lepas dari kesalahan. Nabi Adam itu kan diturunkan ke muka bumi itu karena bersalah, makan buah khuldi. Bersalah Nabi Adam, maka diturunkan oleh Allah ke bumi. Tapi Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Beda dengan iblis. Iblis itu ini bersalah tapi tidak mau bertaubat kepada Allah. Ini disuruh iblis itu kan ini ingkar itu karena disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau bersujud karena ini merasa lebih hebat. Iblis itu diciptakan dari api, sedangkan manusia Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah, sehingga dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Jadi kalau tidak mau bertaubat, nah maaf berarti sama iblis. Kalau iblis ini bersalah tidak mau bertaubat. Kalau manusia, kalau keturunan anak cucu Adam, maka hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, itulah tiga hal tadi makna dari rahmat yang Allah utus Nabi Muhammad untuk sekalian alam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang pertama tadi solusi dari semua masalah yang ada di bumi. Apapun masalah yang bisa kita cari di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau masih banyak masalah itu bahwa masih kurang beres rasanya, mungkin awak jauh dari Al-Qur'an, mungkin awak jauh dari Sunnah. Carilah semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan awak, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu yang kedua adalah menunjukkan aspek akhlak mulia terhadap sesama makhluk itu, sesama manusia, sesama tidak hanya kepada sama manusia tapi juga kepada hewan dan tumbuh. Lalu yang terakhir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya yang berbahagia, mungkin tidak banyak apa yang aku sampaikan. Kita jorong baraja, kalau ada salah tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalam wa masturun billahi bisabilil haq fastaghfiru khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.